Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nopianti, bisa dipanggil Nopi, dari Prodi D3 Kebidanan semester 2 tingkat 1, NIM 029 SYEBID 21. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan bagi ibu hamil. Langsung aja simak pembahasannya. Baik teman-teman, di sini aku akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental pada ibu hamil. Menjaga kesehatan mental pada ibu hamil tidak dapat dipungkiri jika mampu memicu emosi, entah itu emosi baik maupun buruk. Gejolak emosi pada saat hamil itu sebenarnya wajar dialami oleh setiap ibu hamil. Terlebih saat ibu hamil pertama kali. Meskipun demikian, jika ibu hamil larut dalam emosi, itu juga tidak baik untuk janinnya. Apalagi ini adalah emosi yang negatif. Pasalnya, emosi negatif ini jika tidak dapat dikendalikan, maka akan mempengaruhi kesehatan mental pada ibu. Ternyata, kesehatan mental ini juga sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kesehatan mental yang terganggu dapat mempengaruhi berbagai gejala fisik yang pada akhirnya mampu mempengaruhi perkembangan janin. Oleh sebab itu, ibu hamil wajib menjaga kesehatan mentalnya supaya terhindar dari berbagai masalah kesehatan yang mampu membahayakan ibu dan janinnya. Ada beberapa hal yang ibu hamil bisa lakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya supaya tetap stabil. Yang pertama itu adalah mengutarakan perasaan. Bila ibu mengalami gejolak emosional, jangan takut untuk mengutarakan perasaannya kepada suami, kedua orang tua, keluarga, bahkan teman terdekat. Mengutarakan perasaan dapat sedikit meringankan beban yang ibu miliki. Cara ini sangat cukup efektif untuk mencegah stres, bahkan kecemasan yang ibu alami selama kehamilan. Yang kedua adalah pertimbangan konseling. Terkadang ibu lebih mudah berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal. Nah, ibu bisa mencoba sesi konseling dengan psikolog untuk mengutarakan perasaan yang ibu miliki. Konseling ini dapat memberikan ruang yang aman untuk menyuarakan semua kekhawatiran yang ibu miliki. Bukan itu saja, psikolog juga akan mencoba memahami dan mengendalikan pikiran negatif ibu. Yang ketiga adalah olahraga ringan. Terkadang olahraga ini mampu mengalihkan fokus ke hal yang berbeda. Selain itu, aktivitas ini juga bagus untuk kesehatan ibu dan janinnya. Saat berolahraga sudah terbukti mampu menghilangkan stres dan membuat ibu tidur lebih nyenyak. Selama hamil, sebaiknya ibu hamil memilih olahraga yang ringan seperti berjalan, berenang, dan yoga. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Setelah ibu dinyatakan hamil, maka ibu wajib untuk memilih makanan yang sehat dan bergizi. Selain untuk mendukung perkembangan janin, makanan yang bergizi juga dapat mempengaruhi pikiran ibu. Makanya pilihlah makanan yang mengandung protein, karbohidrat, serat, dan lemak sehat, serta vitamin dan mineral. Nutrisi-nutrisi yang menyehatkan dapat ibu peroleh dari buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, ikan, daging, telur, dan produk olahan susu lainnya. Yang kelima adalah hidrasi tubuh. Hidrasi juga tak kalah penting saat hamil. Pastikan ibu minum air putih atau air mineral minimal 1,5 liter setiap hari. Perlu ibu ketahui bahwa dehidrasi juga dapat menurunkan suasana hati dan membuat ibu lebih mudah tersinggung. Jadi, pastikan tubuh
cukup terhidrasi sepanjang hari. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Kelelahan dan kurang tidur bisa mempengaruhi kesehatan mental pada seseorang, apalagi pada ibu hamil yang badannya mudah lelah. Makanya, pada ibu hamil disarankan untuk istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan mentalnya. Pastikan ibu hamil tidur 7-8 jam setiap malamnya. Jadi kesimpulannya di sini adalah bahwa menjaga kesehatan mental pada ibu hamil itu sangat penting. Jika kesehatan mental ibu hamil tidak terjaga, maka akan terpengaruh pada fisik serta pada janin yang dikandungnya. Cara mengatasi agar kesehatan mental tetap terjaga dan tetap stabil. Yang pertama itu adalah istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi, olahraga, bahkan jika ada masalah yang terjadi pada ibu hamil, maka utarakan masalah tersebut pada suami, keluarga, bahkan pada orang tua. Lebih bagusnya juga kepada bidan agar bidan bisa memberikan solusi yang terbaik. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai pentingnya menjaga kesehatan pada ibu hamil. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kata-kata yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.